Firmansyah, mantan panitia pemilihan Kecamatan PPK Garut Kota, telah membuat pengakuan mengejutkan yang menghebohkan publik. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Firmansyah membuka suara tentang dugaan kecurangan pemilu yang diperintahkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Garut. Firmansyah mengungkapkan bahwa ia diperintahkan untuk memanipulasi hasil suara demi menguntungkan seorang calon legislatif caleg DPR RI dari Partai Nasdem yang berinisial L. Pengakuan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Garut. Menurut Firmansyah, instruksi tersebut tidak hanya diberikan kepada dirinya saja. Ia menyatakan bahwa beberapa PPK lainnya juga diperintahkan untuk menambah perolehan suara caleg berinisial L. Firmansyah menyebutkan bahwa Ketua KPU Garut secara langsung memanggil beberapa PPK dan meminta mereka untuk membantu memanipulasi hasil pemilu demi menguntungkan caleg dari Partai Nasdem. Terkait dengan Ketua KPU Garut memerintahkan untuk memanipulasi suara di pemilu legislatif, saya akan coba tanyakan kepada mantan PPK Garut Kota. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Firmansyah. Publik dihebohkan dengan pertanyaan Anda, bahwa Ketua KPU memerintahkan PPK Garut untuk memanipulasi menambahkan perolehan suara calon DPR RI dari Partai Nasdem yang berinisial L. Kang Firman, bisa diceritakan kronologis awalnya seperti apa? Silakan untuk ditanggapi. Kronologis awal itu pada saat pleno di kabupaten, itu di hari terakhir. Saya masih ingat bahwa pada saat itu sekitar maghrib ya, teman saya PPK yang divisi teknis itu ditelepon oleh Ketua KPU bahwasanya dia minta bantuan atau minta tolong, bahasanya tulunganlah beban ketua sih gitu. Nah makanya divisi teknis PPK Garut Kota itu meluncur ke hotel yang digunakan pada saat pleno di Hotel Harmony. Nah, sesampainya di Hotel Harmony, yang divisi teknis itu nelpon saya, Pak, tolong bantu, ketua katanya nelpon. Ya udah, saya samperin aja. Nah, ketemuannya itu di rooftop Hotel Harmony. Nah, setelah itu kita langsung meluncur ke rooftop Hotel Harmony. Nah, pada saat dia di rooftop itu sudah ada ketua KPU Dian Hasanuddin, kemudian Dedi atau Kang Oded. Nah, di situ juga sudah ada beberapa PPK dari kecamatan yang lain. Yang saya kenal itu adalah PPK dari Pamengpeuk, Kang Adejem. Dan yang dua lagi saya kurang mengenal sebetulnya, tapi katanya itu dari PPK Cisewu. Nah, pada saat itu sebelum kita ada perintah dan sebagainya dari ketua, ternyata ketua hanya meminta mempersilahkan untuk makan dulu, silakan makanlah dan sebagainya. Nah pada saat saya mau ngambil makan dan sebagainya, ternyata ketua itu mempersilahkan semuanya diserahkan kepada Mang Ado, ya tenaga pendukung, ya orang dekatnya ketua KPU. Nah jadi PPK itu yang ada di rooftop itu semua di briefing oleh Mang Ado, orang dekatnya ketua KPU. Nah dari sana kalau saya makan, kalau teman saya yang divisi teknis itu di briefing semua. Setelah briefing beres, kemudian si Kang Robi yang divisi teknis itu nyamperin ke saya, ternyata perintahnya adalah untuk merubah hasil rekapitulasi hasil di akun Sirekap. Anda tadi menyebutkan ada perintah dari Ketua KPU Garut. Kang Firman, seperti apa perintah dan teknisnya untuk menambahkan suara kepada calon legislatif DPR RI berinisial L? Silahkan. Ya, sebetulnya untuk teknisnya itu kan sebetulnya divisi teknis ya. Karena yang punya akun Sirekap itu 3 orang dari setiap PPK kecamatan itu. Ketua, kemudian divisi teknis, dan ODP atau operator data pemilih. Nah, kebetulan yang dipanggil itu adalah divisi teknis. Divisi teknis itu kan sama punya akun Sirekap. Jadi di akun Sirekap itu
bisa diedit, Pak. Bisa diedit. Kita mau menambahkan bisa, mau mengurangi pun bisa gitu. Nah, pada saat untuk penambahan di akun Sirekap itu, karena sudah malam, jadi Garut Kota itu tidak bisa eksekusi waktu itu karena akun Sirekapnya masih dikunci. Keesokan harinya, Mang Ado dalam hal ini ya, orang dekat ketua yang mengkondisikan tempat itu, nge-WA ke Kang Robi yang divisi teknis Garut Kota untuk datang ke perumahan SC Residen Blok E nomor 6. Nah, di sana juga sudah ada PPK dari kecamatan yang lain juga yang hampir selesai eksekusi. Kalau Garut Kota itu baru datang ke sana pada saat itu. Nah, teknisnya Garut Kota itu diperintah untuk merubah hasil suara dari Partai Nasdem untuk caleg atas nama Lola. Jadi untuk Garut Kota itu perintahnya hanya menaikkan 1.200 suara. Dan itu teknisnya ngambil suaranya dari partai yang lain. Kebetulan untuk partai yang sudah aman ya, karena sudah punya 2 kursi itu dari Partai Gerindra. Dieksekusi, kemudian diambil dari Partai Gerindra, dimasukkan ke caleg atas nama Lola, 1.200. Nah, pada saat itu, ketika sudah dieksekusi, ternyata akun Sirekap oleh provinsi itu sudah dikunci dan belum sempat disinkronisasi untuk Garut Kota gitu. Jadi perubahan itu ada, sudah dieksekusi tapi belum disinkronisasi. Kalau istilah dalam ya komputer mah belum di-save lah, belum di-save, jadi balik lagi ke awal gitu. Kang Firman, bisa diceritakan lebih gamblang lagi seperti apa pengondisian yang dilakukan kepada PPK Garut Kota dan beberapa PPK lainnya dalam manipulasi penambahan suara untuk inisial L? Silakan Kang Firman untuk dijawab. Nah, pengkondisian itu setahu saya ya, memang di beberapa kecamatan gitu ya, yang dan itu terekspos hasilnya sebetulnya pada saat pleno di provinsi. Yang menjadi masalah itu 4 kecamatan di pleno provinsi itu. Kecamatan Pamengbek, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cilawu, dan Cisewu. Itu yang menjadi ekspos dari beberapa parpol karena hasil dari pleno kabupaten itu berbeda dengan yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Garut di pleno provinsi itu. Jadi ada kenaikan suara untuk caleg atas nama Lola Partai Nasdem sekian suara. Jadi ada kenaikan suara dan itu dikomplain oleh Partai Keadilan Sejahtera dan PDI Perjuangan yang pada saat pleno provinsi itu Kabupaten Garut di pending plenonya sampai beberapa hari, kalau nggak salah semingguan. Makanya Jawa Barat itu terlambat plenonya, hasil plenonya terlambat. Itu ada beberapa kabupaten, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Garut. Kalau Kabupaten Garut itu eksposnya itu ada penambahan suara di 4 kecamatan gitu.